Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Al-Ikhlas Ujung Bonet TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah YouTube Al-Ikhlas Ujung Bonet TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dalam nuansa Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi juga kita akan menyambut datangnya waktu berbuka puasa. Salah satu kesyukuran yang luar biasa bagi kita adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai pada Ramadan kali ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang punya rencana, yang punya niat untuk sampai Ramadan kali ini, akan tetapi Allah berkehendak lain. Mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan kita semua. Nabi yang pantas untuk kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan, dan Nabi yang pantas untuk kita jadikan idola dalam segala hal. Jamaah YouTube Al-Ikhlas Ujung Bonet TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa juga istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, insya Allah pada tema kali ini yaitu terkait dengan manfaat bersedekah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah sudah menyampaikan kepada kita semua, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, yudha'afu lahum, maka bagi mereka akan dilipat gandakan balasan baginya, walahum ajrun karim, dan bagi mereka akan diberikan pahala yang mulia, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersedekah itu sungguh sangat beruntung, karena dia telah meminjamkan pinjaman terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada sejatinya adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, dititipkan rezeki, berarti itu semuanya hanyalah titipan sementara. Nah, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang paham akan hakikat daripada pemberian Allah itu, maka dia akan menjadikannya sebagai pinjaman kepada Allah, dan nanti akan diberikan balasannya atau akan nanti dikembalikan pada hari kiamat nanti. Bahkan sudah bisa didapatkan setelah di dunia ini, setelah kita menuju yang namanya alam barzakh. Bahkan dalam hadis Nabi, selain daripada sedekah itu mampu atau sebagai pinjaman kita kepada Allah, sedekah juga dapat menjadikan manusia untuk menolak bala atau bencana. Sebagaimana hadis Nabi yang sangat singkat
yang sudah masyhur, yang sudah sangat kita kenal, yaitu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mampu menolak bala. Ada satu kisah di masa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah didatangi oleh seorang orang tua, lalu kemudian mau meminta tolong. Orang tua ini minta tolong kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolonglah saya, doakan anak saya yang sekarang dalam perjalanan menuju ke rumah melalui jalur laut. Karena Abu Hurairah tahu bahwa pernah ada hadis Nabi yang disampaikan kepadanya bahwa sedekah itu mampu menolak bala. Akhirnya Abu Hurairah menyuruh orang tua ini untuk kembali mengambil hartanya, lalu kemudian disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Singkat cerita, ibu ini langsung mengikuti perintah dari Abu Hurairah. Lalu kemudian anaknya sudah tiba di rumah dengan selamat. Lalu karena orang tua ini penasaran, kenapa sih Abu Hurairah tidak mau menolongnya hanya dengan mendoakan anaknya, bahkan justru menyuruhnya untuk bersedekah. Akhirnya orang tua ini menanyakan kepada anaknya, bagaimana perjalananmu wahai anakku? Si anak menjawab ke orang tuanya, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah kami semua bisa selamat sampai saat ini. Sebelum kapal kami mendarat di daratan, itu sempat terjadi suatu musibah, hampir tenggelam kapal kami. Tiba-tiba ada sosok yang serba berwarna putih, berpakaian putih, itu datang menyelamatkan kami sehingga kapal yang kami tumpangi itu mampu untuk mendarat di daratan. Dan alhamdulillah semua penumpang yang ada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibu ini dalam hatinya berkata, luar biasa apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ternyata itu adalah suatu kebenaran. Jamaah YouTube Alilas Ujung Bone TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah banyak di antara kita yang saat ini sudah berada di alam barzah. Satu hal yang mereka sesali adalah mereka hanya ingin kembali di dunia ini hanya untuk bersedekah. Sebagaimana Allah mengabarkannya kepada kita melalui Al-Qur'annya dalam Quran surah Al-Munafikun, yaitu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku, sekiranya bisa engkau menangguhkan atau sekiranya engkau mampu bisa mengembalikan kami ke dunia barang sedikit waktu pun, barang semenitlah, wa asaddaqa wa akum minas solihin, maka kami akan bersedekah dan insya Allah kami termasuk orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi banyak sekarang keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah Allah panggil lebih dahulu, mereka itu semua mau kembali ke dunia hanya untuk bersedekah, hanya untuk berinfak dan lain sebagainya. Karena sudah benar dan mereka sudah merasakan manfaat daripada sedekah itu. Saya kira demikian jamaah Alas Ujung Bone TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan menjelang buka puasa ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.